Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Kang Cup Merpati Free Fly. Baik, sahabat, selamat pagi. Nah, di sini ya, saya membawa pijikan dari merpati hias, yaitu merpati gaditano cropper. Ini masih usianya masih belum genap 1,5 bulan ya. Nah, di sini di video kali ini saya membagikan tips cara melatih pijikan yang baru belajar terbang alias belum bisa terbang betul. Nah, ini cara saya ya. Mungkin ada teman-teman bisa teorinya, caranya berbeda ya. Silakan memilih ya. Kalau ini cara saya pribadi. Nah, ini sengaja tidak saya pernah tutup-tutupin ya. Oke. Nih, lihat. Gini ya, ini saya sengaja melatih pijikan pertama kali mengenalkan di spot outdoor seperti ini. Ini saya berada di tengah-tengah kebun, ini banyak nyamuknya. Nah, ya memang ada pertanyaan dari salah satu subscriber saya ya. Kemarin itu ada pertanyaan begini. Merpatinya kan sudah usianya 3 bulan, berarti sudah dewasa toh ya. Nah, keluhan dia adalah merpatinya semakin dewasa, responnya ke owner itu lebih memudar ya, agak kurang respon bila dipanggil ya. Sering budek dan juga sering hinggap ke atap rumah. Nah, ini nih, kalau ada masalah seperti itu, mungkin pertama kalinya dia melatih pijikan itu bisa saja terlalu sering di FTM ya. FTM itu seperti ini. Bentar ya, bentar. Biar lebih tahu dekat ya. Nah, ini ya contohnya merpati kalau dilatih FTM, merpatinya ditaruh sini mana ya? Bentar. Saya taruh mana ya enaknya ya? Ini aja. Nah, ini ya. Sini ya. Hei. Nah, ini kan masih belum belajar terbang ya. Belum begitu kuat terbang betul. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini terus dia panggil. Nih. Nah, seperti ini FTM-nya ya. Nah, sahabat, apabila sahabatku yang melatih pijikannya yang baru belajar terbang begini, kalau kita sering FTM seperti itu tadi ya, maka yang terjadi adalah semakin dewasanya merpati ini, bertambahnya usia, merpati ini akan menjadi kebiasaan hinggap kemanapun tempat. Soalnya, nah ini kan seperti kita membelajarin pijikan ini untuk hinggap ya kan, secara tidak langsung. Terus kita panggil, nih. Nah, seperti ini. Ini sebetulnya menurut saya salah kalau menurut saya ya, karena secara tidak langsung kita itu mengajarin si pijikan ini tadi untuk hinggap ke sembarang tempat ya. Masuk akal enggak? Nah itu, nah bagaimana cara yang terbagus? Nah bentar ya. Nah ini cara yang terbagus. Simple saja melatih pijikan yang baru belajar terbang. Cukup kita, nah, skill bumerang saja seperti ini. Oke. Oke, coba agak jauh sedikit. Oke, nah, aku lempar agak keras. Nah, kalau merpatinya berpaling begitu bumerang ya,
1, 2 kali, 3 kali kembali ke owner. Terus yang keempat berpaling turun ke tanah, itu lekas kita ambil. Soalnya itu tenaganya sudah mulai habis ya. Bentar, panas sekali ini kalau di situ ya. Nah, bentar ya. Oke. Bentar. Bentar ya. Nah, ini aku mindahin tripod ini. Soalnya ya, lihat sendiri ini panas ini. Akhirnya HP-nya panas juga, mudah panas juga ya. Nah, sahabat ya, itu yang pertama. Jadi jangan sering melatih FTM ya. Lebih bagus kita latih skill bumerang. Itu menurut cara saya. Dan ini yang kedua, penyebab merpati karena semakin dewasa merpatinya kurang respon itu adalah bisa dari merpati itu sendiri atau terah merpatinya kurang bagus ya, kurang bagus sehingga mudah turun ke sembarang tempat. Itu ya, itu yang kedua. Tapi ini tidak saya begitu persoalkan ya. Biasanya merpati bagus atau tidak kurang bagus itu kalau kita melatihnya dengan benar, biasanya si merpati itu bagus juga untuk dicetak. Nah, yang ketiga adalah penyebab dari merpati kurang respon. Kita mengadopsi pijikan itu tadi ya, yang hinggap ke manapun tempat atau responnya sering ngeblank alias budek. Nah, itu karena kita mengadopsinya sudah besar ya, sekitar usia 1 bulan ya sudah keluar larnya segini atau sekitar 3 cm 4 cm atau bahkan usia segini 1,5 bulan ya baru diadopsi. Akhirnya yang terjadi adalah untuk membondingkan si pijikan itu tadi pakai terapi lapar, begitu ya. Nah, itu bisa juga kalau seiring dengan tambahnya usia ya, naluri liarnya keluar. Semakin dewasa, naluri pijikan itu tadi keluar karena kita mengadopsinya terlalu besar ya. Akhirnya yang terjadi responnya berkurang. Nah, itu salah satu penyebab dari merpati mengapa pijikan yang sudah dewasa, menginjak dewasa, responnya berkurang alias lost respon ya, sering-sering ngeblank. Nah, itu salah satu permasalahannya ya. Nah, sahabatku ya, kalau mencetak merpati free fly ya, ini menurut saya pribadi lebih baik kita mengadopsi dari usia 10 hari ya. Jangan terlalu kecil lah, jangan terlalu usia 7 hari kita ambil, jangan. Soalnya kalau 7 hari itu kekebalan pijikan itu tadi kecil ya. Jadi mudah terserang penyakit. Nah, itu ya. Dan yang kedua, carilah merpati yang indukannya itu tipe merpati penerbang ya, seperti merpati terah merpati endemik, merpati tinggian. Nah, itu lebih mudah untuk kita cetak merpati free fly karena gemar terbang. Jadi kemungkinan kalau waktu masih pengenalan spot seperti ini di usia 1,5 bulan kita bumerangin 1, 2 hari, 3 hari saja, biasanya kalau jenis merpati penerbang itu sudah bisa free fly tipis-tipis atau free fly perdana. Nah, itulah sahabat ya. Mungkin dari ulasan saya ini tadi bisa menjawab dari pertanyaan subscriber saya ya. Mengapa merpati saya semakin dewasa responnya agak berkurang? Ya, itu tadi penyebabnya salah satunya ya. Tidak kesemuanya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum, salam satu hobi. Terima kasih.